Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil نبينا الآمر النهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعمي يا رب بال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وجزرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمد رسول الله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini masih diberikan kesehatan. Amin. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat kantongnya. Kantong aja lu pada kencang aminnya. Salawat beserta salam kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama guru kita yang telah meninggalkan majlis ini menuju majlis lainnya, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Haji Ali Zainuddin Ali Ghazali, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Haji Mifdad Abdul Ghani, Al-Mukarram wal Mukarram Sahibul Fadilah Ustadz Rashid Sya'bani, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Ibai Misbahul Huda, Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Khairul Anwar Asy'ari. Yang saya hormati pula yang sempat hadir tadi, kita bincang-bincang Bapak Lurah Cipulir. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Yang saya hormati juga Ketua RT 001 dan 002 RW 06. Pak RT, mana Pak RT? Pulang, istirahat capek. Yang saya muliakan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Gurunda Ustadz Syaifuddin Zuhri,
Yang tadi aja baru masuk TV. Baru kali ini saya maulid ada layar tancap. Gua kata ini kemajuan nih orang Cipulir nih. Kirain filmnya Pancasona begitu apa-apa. Tahu-taunya alhamdulillah filmnya bagus. Kelihatan tadi Ustadz Saifuddin Zuhri masih muda ya. Kalau sekarang nih udah rada tuaan nih. Jadi kalau jenggotnya panjang dikit, persis kayak Kiai Haji Agus Salim beliau itu. Makasih. Dia tahu berapa tahun lalu nggak disuguhin kopi, makanya dibikinin sekarang. Padahal saya udah nggak terlalu ngopi sekarang. Lambungnya udah kena nyusu. Nah, susu. Kalau susu biasa. Kalau pakai susu, nah itu mantep. Ini ngomong-ngomong, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi. Ini yang keberapa? 3. Tahun besok kalau kemarin lagi gue bisa dapet janda ini sini. Ya keempat kali, kagak bosen-bosen ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat tadi hujan di Depok, hujan. Masya Allah lebat. Saya pikirin ini jadi apa bubar maulid di Cipulir. Karena hujannya deras sekali Pak, di Depok tuh deras. Deras sekali hujan, jam 4 sore itu hujan deras. Karena kebayang saya kalau Cipulir ini kalau hujan pasti ini. Itu yang di jalanan pada kanyut semuanya itu. Tapi biidznillah wa bi'aunillah ini berjalan lancar alhamdulillah. Dorongan saya hadir di sini sangat kuat. Alhamdulillah kita hampir 2 tahun kagak bisa tatap muka, tatap wajah, muwajahah. Para ulama, para mubalik, para penceramah terpisah dari umat, termasuk saya. Tarikan sepi. Bener. Dari online ke online, kita hadir di Zoom meeting. Pertama kali maulid saya online, garing rasanya. Adem, gue minta kopi, kopinya tinggal kirim bentuk stiker. Di SMA 17, MAN 17 tuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, makanya ada pengumuman boleh laksanakan maulid, boleh melaksanakan pernikahan. Saya ambil tuh kalender, gue lingkarin semuanya. Kata bini, Bi, ngapa lingkarin semua? Gue menekir aja. Kali aja ada yang nyangkut. Merutuk itu jadwal. Kemarin saya baru pulang dari Garut. Dari Garut, subhanallah, bukan kotanya tapi pedalamannya. Alhamdulillah, bubar jamaah. Saya lagi ngisi persis kejadian hujan, pengalaman. Di depan saya itu jamaah ratusan kayak begini, banyak kursi-kursi di samping masjid. Cuman salahnya dia itu panitia, atasnya nggak pakai tenda. Lah akhirnya kita ceramah dewek-dewek. Itu jamaah di pinggir masjid sama di pinggir-pinggir rumah. Tapi alhamdulillah semangat mereka luar biasa. Habis dari situ langsung sebelumnya Karawaci, terus Jati Jajar, lanjut Keranggan, sekarang di sini. Mantap. Udah cukup. Ini panitia ya seragamnya ya? Iya, mantep, hijau tai kuda. Iya. Kalau hadroh seragamnya apa tadi? Putih, mana anak hadroh? Udah naik duluan. Alhamdulillah, paling sianan tuh anak hadroh, pemainnya banyak, bayarannya kecil. Akhirnya dari situ kita ke Jati Sampurna, pulang tadi malam jam 12. Langsung hari ini kemari. November udah banyak jadwal lagi, tur Asia, Brunei, Malaysia, Korsel, kalau diundang, kalau diajak. Baik, ini kita sepakati dulu Ustadz, kita sampai jam berapa ini? Kalau menurut rundown, saya ini sampai pukul 11.00. Dari 22.15 sampai pukul 23.00. Berarti sisa waktu saya 7 menit. Alhamdulillah, enggak ngapa-ngapa, gue mah seneng aja. Yang penting jangan lu potong be. Masya Allah, tabarakallah. Enggak apa-apa, yang penting berkahnya.
Saya mau tanya dulu, kita hadir di sini, betah di sini karena mencintai Nabi. Dibahas tadi oleh gurunda kita. Kalau saya tanya, ibu-ibu, kayaknya udah mulai nggak semangat ini. Iya Ustadz, dari 7:30 duduk mulu, ini pantat kayak keremian, pegel. Ibu, lebih cinta Nabi, lebih cinta suami? Del, orang ibu yang ditanya engkong mah. Lebih cinta Nabi, lebih cinta suami? Yang kompak. Lebih cinta Nabi apa lebih cinta suami? Dua-duanya. Orang nanya milih. Ini beda-beda begini sih. Ini regu A, regu B. Regu A, lebih cinta Nabi apa lebih cinta suami? Bapak-bapak, lebih cinta Nabi apa lebih cinta istri? Nabi Pak, kompak dia mah. Emang apa? Lu ngeselin. Bener Pak ya? Berat-beratin hisab doang. Bapak lebih cinta Nabi, cinta istri? Tuh, lu dengerin laki lu. Jadi selama ini kamu salah menduga suamimu mencintaimu. Makanya jangan nonton sinetron mulu. Kalau saya tanya orang tua di sini, lebih cinta Nabi apa lebih cinta anaknya? Anak-anak lebih mencintai Nabi atau mencintai orang tuanya? Pertanyaan ini pernah diajukan Nabi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Wahai Umar, seperti apa cintamu kepadaku? Sayyidina Umar menjawab, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia illa nafsi, kecuali diriku. La ya Umar, salah Umar. Sampai Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada dirinya, nafsihi wa ahlihi, keluarganya, wa malihi, hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi tidak boleh di hati ini ada mahabbah, ada cinta yang melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Lah iyalah. Masalah iya dong. Nah. Betul? Jadi kalau kita tanya cinta Nabi tidak? Cinta Nabi. Tadi Kiai sudah menjelaskan cinta Nabi bentuknya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa maksudnya ittiba? Kita ngikutin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu wafat meninggalkan warisan kepada kita. Apa bentuknya? Al-Qur'an wal hadis. Bentuknya apa? Emang kalau jam segini mah emosi energi menurun, emosi naik. Mata udah ngeriap-geriap. Betul ya, Bu? Sama emang lu doang, gue juga di miss call-in mulu sama bini. Bi lama amat Bi. Ini panitianya PA, gue bilang gitu. Kok begitu Bi? Lah gue bilang jam 10 naik, jam segini gue belum naik. Kalau ngomongin anak yatim, gue juga yatim. Bukan apa-apa Pak, emang belum kita apa-apain bisa itu bini kita. Kita berangkat mulu, abur-aburan, betul. Tapi alhamdulillah kita tetap semangat di sini. Jadi ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A kata Rasulullah, A kata kita. B kata Rasulullah, B kata kita. Ngulon kata Rasulullah, kita juga ikut ngulon. Putih kata Rasulullah, kita juga ikut
putih. Jadi bagaimana Rasul aja. Kemudian Rasul wafat, meninggalkan warisan yang kita tahu adalah Al-Quran wal hadis. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wal hadis. Pegang, ampe mati. Pegang, pegang, pegang. Pelajari, pelajari, pelajari. Ya. Ada di sini pengajian taklim tadi udah bagus banget, betul. Anak-anak ngaji. Ya. Ada berapa Ustadz Aeb muridnya? Banyak ya? Banyak. Bapaknya pada ngaji enggak? Bapaknya pada ngaji enggak? Ibunya pada ngaji enggak? Ngaji. Kalau kita punya anak usia menjelang balik dia enggak bisa ngaji, itu pertanda kiamat di rumah. Bu, ibu, ibu, ibu kiper yang bener, jangan blunder ntar kegolan mulu. Betul? Kalau bapak kerjaannya kelayaban, nyari duit. Betul? Siapa yang didik anak-anak kita? Ibu. Pastikan bahwa anak-anak kita pertama bisa membaca Al-Quran. Kalau menjelang balik dia belum bisa baca Al-Quran, itu pertanda kiamat di rumah. Betul? Minimal nih dia bisa baca yang menjadi rukun dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Paling kagak nanti ibu begitu meninggal, bapak begitu meninggal dibacain Fatihah. Kalau nggak bisa, kiamat. Kiamat, harta banyak, status sosial tinggi, gelarnya tinggi, tapi meninggalkan anak-anak yang nggak bisa membaca Al-Quran, itu rumah sebenarnya runtuh, udah nggak ada artinya. Kenapa? Udah nggak ada doa, selesai semua. Pastikan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Betul? 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 Jadi semangat membaca Al-Quran. Karena memang kalau sekarang modelnya qiraati ya, paling kagak itu anak ya, lu pada tuh kalau jalan yang lagi iseng-iseng tempat-tempat yang horor gitu serem kan bisa Al-Quran mah enak ya. Kita bacain ayat kursi, kita bacain Fatihah. Tapi kalau nggak bisa baca Quran kan, apa cuman Iqra satu kan kagak enak banget begitu. Begitu ada putih-putih datang. Gue baca apaan ini ya? Akhirnya Iqra satu dibaca. Ba, ta, sa, ba, ta, sa. Nah, itu kuntilanak nawain akhirnya. Oleh karena itu ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Kemudian apalagi kenalkan anak-anak kita kepada Kanjeng Nabi. Kenalkan dia, siapa bapaknya, siapa leluhur-leluhurnya, siapa putra-putri Kanjeng Nabi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengetahui silsilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya gitu. Dan ini kita Masya Allah ya, ini sekarang zaman penuh fitnah. Anak-anak kita, keluarga kita ini dididik supaya tidak mengenal Rasulullah. Betul? Betul? Dia lebih mengenal artis-artis Pak ya. Apalagi ibu-ibunya nih, kalau saya tanyain nasab Rasulullah belum tentu tahu. Bu, ibu, Rasulullah bapaknya siapa? Siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya Rasulullah. Apa sih pada ngomong baik nggak sih? Ada perubahan pada diri saya emang? Kurusan kayaknya ini ya. Bu, kakeknya Rasulullah siapa? Siapa? Neneknya? Kagak tahu Pak. Tuh tanggung jawab Pak. Tanggung jawab nih ibu-ibu nggak tahu silsilah Rasulullah. Sekarang saya tanya. Sekarang sinetron lagi rame apaan sih ya? Ikatan Cinta ya? Ikatan Cinta ya? Tuh pada tahu. Siapa si Andini ya? Andin sama Aldebaran ya? Pernah nonton doang kerjaan lo. Terus bagaimana itu ceritanya? Pada apal ceritanya. Abang-abang seneng sinetron juga, agak seru. Biarin deh bang ya, yang penting ikut ngaji ya, oke?
Iya, remaja-remaja gue yang penting ikut ngaji, terbina. Ya, jangan sampai lu ke bawah-bawah sama yang lain. Baik, berikutnya apa yang diwarisi oleh Rasulullah? Yang diwarisi oleh Rasulullah yang ketiga itu adalah kekuasaan. Al-Quran kita baca, kita pelajari, kita maknai, kita laksanakan. Wal hadis juga. Tetapi yang sampai saat ini kita hidup di zaman ini yang tidak atau belum merasakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuknya kekuasaan. Apa? Kekuasaan. Mana buktinya? Begitu Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat digantikan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat digantikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat digantikan oleh siapa? Taunya itu doang Ustaz, orang cuman itu yang dibaca kalau taraweh. Betul? Padahal itu masih banyak, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Yazid, Marwan bin Hakam, terus sampai Sulaiman Al-Qanuni, terus Sultan Al-Fatih, terus sampai Sultan Abdul Hamid II. Baru kekuasaan Rasulullah yang dibangun oleh Rasulullah hilang. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan muncul lagi khilafah atas manhaj kenabian. Itu warisan Rasulullah. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini pengajian agak berat. Kira-kira kekuasaan itu dibahas atau tidak oleh Rasulullah? Dibahas atau tidak? Disampaikan atau tidak? Ada fakta sejarahnya atau tidak? Ada. Apa dampaknya ketika tidak ada kekuasaan? Ulama menyebutnya sebagai ummul jaraim, sebagai biang dari segala dosa. Tanpa kekuasaan, Al-Quran hanya ada di atas mushaf. Hadis bertebaran, kita baca, kita pelajari, tapi kita hanya bisa melaksanakan persoalan-persoalan individu. Salat, puasa, zakat, haji, 7 hari, 7 bulan, bekam, ruqyah, apalagi warisan, tolak, rujuk, nikah, apalagi ngusir kuntilanak. Pakai itu Quran, pakai itu hadis. Tetapi perkara-perkara lain kita karena tidak adanya kekuasaan maka tidak lagi ittiba, tidak lagi merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan ekonomi kita enggak mau ngikutin lagi Kanjeng Nabi. Yang kita ikutin adalah arahan IMF. IMF tahu IMF? World Bank. Negeri mana yang masalah ekonominya diselesaikan oleh World Bank, oleh IMF? Tidak ada. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Dalam masalah politik kita tidak lagi merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi merujuk kepada David Ricardo, Adam Smith. Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya sekarang apa dampaknya? Dampaknya adalah satu, kita memahami Islam hanya ajaran spiritual. Yang kedua, cara berpikir kita dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita berislam itu kalau di masjid, kalau di majelis taklim, kalau di maulid, tapi dalam persoalan lain kita bisnis, berumah tangga, bertetangga, berekonomi, bersosial, berpolitik, berbudaya, tidak lagi memakai ajaran Islam. Makanya rusak. Apa contoh rusaknya? Masya Allah, tabarakallah. Pak, Ibu, jangan ngomong baik, apa sih? Bapak, tuh kompak Bapak. Ibu biar sabar ya, saya kemarin ngobrol Pak. Saya naik gokar. Dia cerita kasus pandemi dampaknya itu.
Masya Allah, tabarakallah, seharian narik, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 12 malam cuman atu. Seminggu kayak begitu. Dia tungguin, cuma apa itu namanya, orang pada ngasih nasi bungkus apa segala macamnya. Yang membuat dia sedih begitu dia pulang, pakaiannya kotor, ketemu anak, anaknya minta jajan. Ayah, jajan. Dia mau jawab nggak ada, bagaimana sudah seminggu, tapi nggak dijawab pun faktanya memang demikian. Itu dia cerita sampai nangis, sampai nangis. Walhasil apa ibu, bapak, masya Allah, tabarakallah, di Depok awal pandemi itu angka perceraian naik, sampai 3.600. Jadi di Depok lagi banyak janda Ustadz Aep. Bener, usianya usia produktif. Usia produktif itu usia 15 sampai 35 tahun. Ibarat motor mah ya minus pemakaian lah begitu. 60, 50 mah kan masalah udah banyak ya, kudu turun mesin. Sil udah mulai kendor begitu. Oli udah pada ngiler. Ini Masya Allah, tabarakallah. Sampai saya berpikir ini, waduh segini banyaknya ya. Saya lihat data lagi di Bekasi 3.000-an, di Bandung 3.000-an hampir sama. Tangerang sama 3.000-an, banyak banget ini janda. Apa gue bikin pesantren baik ini ya? Pesantren khusus janda. Kan gue dipanggil jadinya Abu Janda begitu. Kita urusin, kita rawatin. Jangan mikirin jandanya lo, otak lo. Pikirin 5 tahun, 10 tahun kemudian kita terancam oleh anak-anak yang broken home. Betul? Makanya nggak usah heran akhirnya apa, banyak begal yang anak-anak remaja. Betul? Apalagi anak-anak remaja ini gandrung banget sama si Katak Bizer. Apalagi itu Alek Bizer, anak saya nanya tuh, pada dia kisahnya bercerita tentang masa lalu. Kenapa? Ini tentu korban karena tidak ada kekuasaan. Fungsi kekuasaan itu disebut sebagai kalau udah susah kebelangsak Pak, kita kayak nggak punya negara rasanya. Betul? Ini yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an wal hadis tidak akan bisa kita laksanakan seutuhnya kecuali ada kekuasaan. Betul? 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 Nah, begitu. Karena kita juga disebutnya sebagai khairu ummah. Habis. Gue lagi seru-serunya ini. Gue jadi kentang begini. Biarin dah ya. Yang penting silaturahminya ya. Yang penting silaturahminya. Lagian juga ngaji banyak-banyak mah mata gumuh. Ya. Ini habis ini ada jadwal lagi nih, betul ya? Apaan jadwalnya? Doa. Belum doa. Doa kadang lama banget. Bener. Saya doa pernah dikomplain Pak. Ustaz kalau doa jangan lama-lama. Kenapa? Kalau orang sini mah malas kalau doa lama-lama. Dari angkat tangan tinggi begitu ya, sampai duduk, sampai nempel tuh di bangku tuh tangan, di pangkuan. Amat sih doa ya, gitu. Angan-angan pengen buru-buru aja, Robbana atina fid dunya hasanah begitu ya. Nah, ini Robbana atina fid dunya hasanah ini. Yang dibaca Pak, Robbana hablana, gue kirain atina. Habis ini kali atina nih, Robbana taqabbal minat taqabbal. Kapan sih atinanya ya? Begitu, nggerutu jadinya. Habis ini kali ini, Robbana watub alaina, watub dah. Nggerutu, Masya Allah. Padahal doa bagus semua itu. Pengen buru-buru, Robbana atina. Apa nih Robbana atina ya? Ditungguin tuh. Robbana ufirlana, Masya Allah firlana lagi baik. Ini keburu dingin. Masya Allah umat Rasulullah ya. Biar semangat. Kalau doa lama, pendek, mau panjang, mau kuntet, itu tetap doa. Tetap aminkan, betul? Biar semangat, maulid biar tuntas, begitu maksudnya. Ini mah cemen, ngaku aja orang Jakarta deket ke Monas, jam segini aja udah pada ngrehe. Pulang Ustadz, katanya masyarakat urban. Kalah sama orang Garut, orang Banten tuh, tempo hari saya ngisi.
naik jam 9, kelar jam 1, jamaahnya lebih banyak dari ini bukan cuma secomot ini karena tempatnya aja sempit. Jadi kelihatan banyak, betul? Itu yang namanya daerah Mancak itu ribuan, tempatnya gunung, jauh dari Monas. Berangkat aja saya iseng. Berangkat habis maghrib saya iseng. Kiri kanan gunung, sawah begitu. Kalau dibegal, dibacok orang, dimatiin orang, gak ada yang nulungin kali. Saya pasrah aja udah, terserah Allah dah. Daerah serem banget itu Pak. Tapi alhamdulillah begitu kita ceramah sama Kiai Hudori dari Paku Haji waktu itu. Saya naik jam 9 sampai jam 1, itu masyarakat kagak kemana-mana. Tenang, kalem, pules. Ya sampai jam 1 saya pengen gak keteler ya Kak. Karena namanya ngaji mah kan berat ya. Jujur aja ngaji enak apa kagak sih? Ngaji enak apa kagak? Hah? Ngaji enak apa kagak? Ngaji enak apa kagak? Kagak enak. Yang enak sekarang nih kita undang nih artis ya, Selina Geboy begitu. Kita karaokean di sini, baru dah masyarakatnya penuh. Karena tampang-tampang orang sini saya lihat kagak doyan ngaji. Ngajinya kalau lagi maulid doang, betul? Iris kuping orang kalau memang di sini doyan ngaji. Jangan kuping gua. Buktinya apa? Kalau lagi di majelis ilmu, kalau saya makan cuma ceramah, Kiai cuma ceramah sebagai booster. Yang ngaji aslinya siapa itu? Qiraatul Qutub. Sama siapa itu? Ustadz Aib misalnya ngajar di sini. Yang ada pesertanya, jamaahnya segini ada? 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 Kagak ada. Makanya Ustadz Aib besok ngumumin jangan ridho Allah lagi. Gue kasih tahu lagi. Bilang siapa saja yang ngaji di Masjid Al-Muhajirin dapat uang 50 juta rupiah per kepala. Kira-kira penuh nggak ini? Wow, dari tol baris ke sini, mau kemana? Mau menghadiri pengajian, betul? Dari mana-mana akhirnya anak muda iseng divideoin, viral gitu, di IG, di Twitter, di FB, di TikTok, viewernya sampai jutaan itu pasti. Ngaji di Masjid Al-Muhajirin per kepala dapat 50 juta orang. Betul. Yang lagi ngojek narik, ngerem mendadak, begitu denger azan, ngapa bang ngerem mendadak? Gua mau ngaji. Terus ini bagaimana? Terserah lu. Kagak saya bayar, terserah lu. Pikirannya 50 juta, lu paling bayar 15.000, goblok. Betul? Betul? Yang lagi main ceret, mampet. Begitu dengar azan maghrib, dia buru-buru pengen sholat jamaah. Mau kemana lu? Katanya main ceret, udah mampet. Gua mau ngaji di Masjid Al-Muhajirin. Betul? Yang ada tamu ditinggal tamunya. Mau kemana sih? Ini saya mau ngaji. Tuh, pasar semuanya tutup dulu, mau kemana? Mau ngaji. Kenapa? Karena di otak boosternya adalah 50 juta. Giliran diumumin ridho Allah, yang datang aki-aki. Anak muda udah gitu berayak, paku alus, berisik banget lagi ya. Bener, untung aja gue ngisi jam segini. Kalau jam segini mah enak, paku alus udah pada tidur dia. Kemarin kita ngisi di komplek itu ya, kita lagi ceramah di jungkir balik. Gue kata, lu anak siapa sih? Gue takut dosa, gue bilang. Kita tanya lu anak siapa? Kita ajak tos aja, biarin dah, gak apa-apa. Ya para DKM jangan dimusuhin, jangan diusir tuh anak-anak. Kalau di masjid banyak anak-anak, ini insya Allah masjidnya berkah. Cuman diatur aja, emang anak-anak mah begitu, jungkir balik, lompat-lompatan, begitu kan. Kadang temennya lagi ruku, disogok itu belakangnya. Biasa, gebug-gebugan sarung, begitu. Begitu sujud, boro-boro khusyuk, dilihatin cecek kawin, wah kena. Bocah itu namanya, maklum bocah. Kalau orang tua begitu, agak ada pantas-pantasnya kali aki-aki umur 40, 50, jungkir balik. Ambruk dedek namanya itu mah. Jadi ngaji yang semangat, betul? Ramein ini masjid, jangan cuma dicakepin doang. Siap gak ini? Mau ngaji? Mau, kalau saya mah pulang, ntar juga pulang, begitu. Yang wajib dihormati setelah orang tua adalah guru-guru. Guru-guru, karena nggak mungkin kita mengenal Rasulullah, kita nggak mungkin mengenal Allah
Kita nggak mungkin mengenal Islam dengan baik kalau kita tidak talaqi ma'asyuyukh, ketemu guru-guru, qiraatul kutub, baca itu kitab, ngaji, datang, duduk yang benar begitu. Emang kalau ibu-ibu emang mantep dia, semangat. Ya Bu, biasanya kalau majlis taklim ibu-ibu semangat ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Begitu ya, sama nggak begitu? Sama. Jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Diabsenin satu-satu, pora demah, buruan, empopuah, buruan. Udah siang, gawean mah nggak ada habis-habisnya. Kata pora demah, bodoh amat, gue lagi nyuci. Laki gue ngompol tadi malam. Hadir pengajian. Kalau ibu mengaji begitu dah. Kita ngomong, kiai ngomong, ustadz ngomong, dia ngomong. Apa be diomongin. Semua diomongin sampai gemblong. Gemblong kagak salah apa-apa, tinggal makan diomongin juga. Empok-empok sini dah, Pok. Sini apa sini? Ngapa? Ini kayaknya bolongan gemblong ini kurang lega ini. Ini kalau disempitin dikit ini, dia biar tembem dikit, enak banget gigitnya ini, gemblong. Gemblong. Sampai diomongin gemblong gak salah apa-apa. Kalau bapak-bapak subhanallah ngajinya semangat, didengerin, ustadz didengerin, tenang, kalem, pules. Gue tanya, Pak ngaji ngantuk amat sih Pak, kayak gak ada gairah. Ya Ustadz, ini juga masih untung bisa ngaji, sisa-sisa waktu Ustadz, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga. Alhamdulillah masih untung bisa ngaji. Beda lagi sama anak muda semangat ngaji, Masya Allah tiap taklim. Sampai ada di kampung saya itu namanya Rojali, rombongan jamaah liar. Di mana aja ada maulid, nyampe itu, benderanya segede-gede gaban. Maulid ke sono breng, ke Jakarta Selatan breng, ke Depok breng, ke Citayam breng. Cuman dipakainya kagak. Nah, bahaya itu. Bahaya, jangan ya. Jadi semangat ngaji. Semangat ngaji, kenapa? Karena tidak mungkin kita menjadi benar kalau tidak ngaji. Ini nyambung lagi ini ya. Udah ya? Apaan ini? Kupon? Oke, selesai Ustadz, siap. Aslinya gue ya besok-besok kalau ngundang gue nih ya, lu plot waktunya jangan setengah jam baru mukadimah. Ini gue bela-belain di sini, padahal waktu tahun lalu gue bilangin gue mah jangan pakai lampu. Panas, ngocor mulu jadinya. Kalau begini kita kan jadi kayak telur ayam negeri ya. Dilampuin begini, ntar lama-lama netes dah ini. Dah ya, mudah-mudahan silaturahminya keterima ya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar mencintai dan diaku oleh Rasulullah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.